Baik, siap belajar firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Saudara, tema yang kita akan bahas hari ini judulnya menarik sekali. Maksimalkan apa yang ada pada kita. Ya, jadi maksimalkan apa yang ada pada kita. Saya nggak tahu, kalau saya ingin tahu kenapa tema ini ada, tanya saudara kita Ojung. Ya, dia memberi tema ini. Ya, bersyukur kita dapat kabar kemungkinan dengan bulan ini ya, Ojung dan Dewi bisa kembali ke Nabire setelah 6 bulan ya, dari awal Maret. Betul ini awal Maret. Ya, hampir 6 bulan karena dikunci Papua ini, ya kita percaya Tuhan tolong mereka segera balik. Jadi siap untuk memaksimalkan apa yang ada pada kita? Belum saya tanya, oh ya harus ingat ya, tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia, anak-anak ya, yang dunia asrama perhatikan ini. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini tanpa membawa sesuatu. Perhatikan. Enggak ada yang alam. Saya ulangi lagi. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini tanpa membawa sesuatu. Dan sesuatu itu dari Tuhan. Jadi setiap pribadi yang dilahirkan ke dunia ini, Tuhan pasti beri sesuatu. Betul percaya itu? Pasti, tidak mungkin tidak. Nah, kalau kita mendengar kata sesuatu, itu sepertinya rendah. Betul, ya, kalau kata sesuatu itu sederhana, tapi tidak. Sesederhana-sederhananya sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang dilahirkan ke dunia ini, tetap itu punya arti yang luar biasa. Betul tidak? Punya arti yang luar biasa. Nah, tidak semua kita pernah menggunakan sebuah aplikasi yang ditemukan oleh seorang yang dia kelahiran Tiongkok tapi sudah jadi warga negara Amerika. Terus apa namanya? Dia pernah Zoom, aplikasi Zoom. Siapa? Elit Juan. Oke, terima kasih Pak Medis. Catatnya, ini orang nggak pernah kenal. Nah, begitu COVID-19 muncul, orang ini langsung kaya mendadak. Gara-gara aplikasi yang dia temukan. Bagi anak-anak yang dengarnya, ini penting sekali. Elit Juan. Langsung bulan April, dari orang sederhana tapi senang otak-atik komputer internet semua, kekayaannya April yang lalu ketika COVID-19 mulai langsung 60 triliun rupiah. Itu bulan April, nggak tahu sekarang. Hanya gara-gara menemukan aplikasi Zoom. Tidak ada kepala negara di dunia yang pakai aplikasi ini dulu. Termasuk saudara guru-guru sudah berapa kali buat pertemuan, buat meeting lewat Zoom. Nah, lihat fakta ini. Ayo jujur, kalau mendengar COVID-19 sudah pikir apa? Ayo cepat mendengar COVID-19 virus corona mikir apa? Menakutkan, ngeri terus. Hari ini seorang dokter lagi meninggal karena corona. Kemarin ketua DPRD Jepara meninggal karena corona. Tak berhenti. Seminggu kemarin ini beberapa klaster baru Jakarta muncul di rumah ibadah, di masjid dan di gereja. Ayah mengerikan. Tapi sesuatu yang dimiliki oleh elit Juan ini, gara-gara virus ini dia jadi kaya karena menemukan sebuah sarana ketika orang-orang tak bisa kumpul dengan bebas, tapi dengan aplikasi Zoom-nya itu dia sukses. Ngerti nggak contoh ini sudah? Maka itu jangan
Betul? Saya sering marah kepada orang-orang kafir karena saya ada di sini beberapa orang. Kamu ini masih utuh, masih lengkap, tangan, kaki semuanya utuh. Buat sesuatu pasti bisa. Apalagi kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Pasti bisa. Nggak mungkin tidak bisa. Nah sekarang ayo kita temukan sesuatu itu di dalam hidup kita. Ya kalau kita menyebut nama Mark Zuckerberg segala macam. Tapi awal-awal, ayo siapa ingat? Dia menemukan apa? Mark Zuckerberg, Facebook. Waktu dia lulus SMA, dia menemukan Facebook. Gara-gara apa? Dia itu pribadi yang sangat supel. Tahu kata supel ya? Suka berteman dengan siapa saja. Nah waktu dia lulus SMA, oh terima kasih. Ada yang salah. Nah, kebutuhan Pak Glorious. Yang baru haji ngasih saya naik ini namanya Glorious. Kenapa namanya Glorious? Karena saya kasih nama Glorious. Karena dia lahir dengan mujizat. Bisa dengar yang belakang? Jelas? Ya, Glorious ini lahir dengan mujizatnya. Bagi yang belum tahu, yang ikuti di rumah, itu salah satu anak kami di sini. Dia lahir normal ketika mamanya dalam keadaan koma gara-gara malaria tropika. Bayangkan sudah, nggak mungkin ada ibu melahirkan dalam keadaan koma, betul tidak? Maaf, bagaimana cara ngedam dia? Waktu itu ketika semua lagi bingung, dokter juga ini mau dioperasi salah. Nah kalau dioperasi kan mamanya dibius. Nah orang koma dibius langsung berangkat. Tapi nggak di bius, masa mau operasi kasih hidup begitu, bisa bayangkan? Tuhan aja ya. Dan dia lagi keren bukan saudara? Ini luar biasa. Oke, saya kembali. Nah, Mark Zuckerberg ini lulus SMA, dia itu merasa kehilangan teman-temannya. Kalau selama SMA, kalian masih ingat ya, yang SMA, bagaimana dengan teman-teman? Karena semua bisa semuanya. Ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris, ada yang ke negara bagian lain di Amerika. Masih muda, umurnya dia menjadi orang kaya sebelum umur 19 tahun karena Facebook ini. Nah, dia tuh mikir gimana ya supaya hemat biaya, nggak perlu telepon, nggak perlu apa. Ada kenapa? Ya. Kenapa? Bagaimana caranya supaya bisa tetap kontak dengan teman-temannya itu? Nah, sekarang ini sejarahnya Facebook. Kalau dia mau pakai telepon, dia bilang mahal. Dia mikir sesuatu. Nah, dia buat aplikasi Facebook. Ayo sebelum Facebook apa yang paling keren dipakai oleh orang-orang? Friendster, ya, terus Twitter, apalagi. Begitu Facebook muncul, kalah semuanya. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Face itu apa yuk? Book itu apa? Ayo. Nah itu idenya. Bagaimana aku tetap bisa melihat teman-temanku seperti aku lagi bukain buku. Nggak tahu tiba-tiba muncul sesuatu. Dan dia ciptakan Facebook. Maka dalam sejarah dunia, sejak Taman Eden, perhatikan, belum pernah ada orang semuda dia itu kekayaannya luar biasa. Jadi Mark Zuckerberg itu kaya raya sebelum umur 24 tahun. Luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Ini hebat sekali karena sesuatu yang ada di hidupnya dan dia kembangkan, dia gunakan itu. Maka itu berkali-kali saya berkata kepada siapapun juga,
Kalau saudara menemukan kegagalan, maaf jangan tersinggung saya ngomong ini. Pasti ada yang salah di hidup kita. Kenapa saya tadi berkata begitu? Maaf. Perampok, pembunuh, pemerkosa, pembuat narkoba saja bisa sukses, padahal motivasinya jahat. Betul nggak saya ngomong? Kalau jawab ya atau tidak? Yang punya motivasi jahat saja bisa sukses. Masa kita yang punya motivasi benar tidak bisa sukses? Nah, temukan sesuatu. Saya ulangi lagi, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke dunia tanpa membawa sesuatu. Nah, semua kita masih ingat sebelum kita lihat ayat temanya, ya, Orjun sudah memiliki ayat temanya ini di 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Nanti kita akan lihat, tapi boleh siapkan Pak Guru Hendri. Ingat waktu suatu hari Yahweh Tuhan menyuruh Musa kembali ke Mesir. Masih ingat ya? Kalau terjadi debat, Musa nggak mau. Musa bilang suruh kakakku aja, karena dia pintar ngomong. Dia lebih pintar daripada aku. Tuhan bilang enggak, aku dipilih kamu. Nah, terus tanya. Musa tanya, pacar pertanyaan. Apa buktinya? Kalau Tuhan milih aku, apa yang harus aku bawa ke Mesir? Menunjukkan Firaun. Kenapa? Dia ingat, dia kenal, dia tahu persis siapa Firaun itu. Kan kakeknya. Ya betul tidak? Firaun itu kakeknya. Betapa hebat Musa melihat kakeknya itu. Karena sihirnya luar biasa. Maka itu wajar ketika dia tanya, Tuhan apa buktinya engkau menyertai aku? Nanti kalau aku sampai ke Mesir, ketemu kakekku raja hebat itu, apa buktinya engkau menyertai aku? Siapa masih ingat Bapa di surga mau mengapa kepada Musa? Ayo, Tuhan mau mengapa? Ya Tuhan mau mengapa kepada Musa? Waktu Musa minta tanda, ayo sederhana sekali kok. Nah, apa yang kau pegang? Betul, sederhana sekali. Nah, kalau sudah baca baik-baik bisa Keluaran itu di kitab Keluaran 3, 4 ya, saudara baca sendiri. Sebetulnya Musa itu jengkel kepada Yahweh Tuhan. Kenapa jengkel? Satu, masa Tuhan nggak tahu pegang apa? Itu jengkelnya Musa. Yang kedua, ini barang nggak berharga. Nah, percaya nggak saya punya logika begini? Percaya tidak? Musa hanya nemu kayu-kayu tergeletak gitu aja untuk jadi tongkat. Apakah Musa cari kayu khusus yang bentuknya antik apa-apa begini? Ya. Tidak ada kayu sembarang. Maka itu ini dua hal yang buat Musa jengkel. Kenapa barang begini ditanya? Terus Musa jawab, tongkat. Tapi marahin, kenapa berhenti? Ini kalimat pertama yang Musa dengar dan membuat hidup Musa. Papa bilang lemparkan. Ayo, kalau Musa kayak saudara, dengar perintah itu saudara apakan? Banting, bukan cuma dilemparkan, barang dia jadi tanya. Begitu Musa banting, padahal dimintanya lempar. Ingat, tongkat itu jadi bagaimana? Jadi lunak. Nah, disitu Musa mulai takut. Saudara, ternyata hal itu yang Tuhan ingin untuk saudara dan saya mengenal apa yang ada di hidup kita ini. Saya ulangi lagi, bahwa tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini tidak membawa sesuatu. Amin. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu adalah keahlian. Nah, ini yang kita harus pikir. Baik, kita lihat ayat temanya. 1 Samuel 17 ayat 40. Ini ayat temanya.
1 Samuel 17 ayat 40. Judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Yang mana yang lain baca yang kotak? Apa judulnya? Di sini nggak ada lihat saudara. Judulnya apa? Salah. Ganti dong. Kenapa saya suruh ganti? Ini kan perkelahian pertempuran yang imbang atau tidak? Sama sekali tidak seimbang. Sebab Daud melawan Goliat. Nah, peristiwa ini masih digunakan oleh banyak orang di dunia walaupun yang bukan Kristen itu unik. Jadi di dunia ini kalau ada orang kecil gitu ya, tiba-tiba harus menghadapi perkara yang besar, maka dunia langsung berkata, oh kayak Daud ngadepin Goliat. Itu dipakai sampai hari ini walaupun orang itu bukan Kristen. Kenapa? Karena ini sejarah dan dunia tahu. Mengerti ya? Nah, coba kalau kita ganti temanya apa? Ya imbang ini sama sekali nggak imbang. Maka itu menghadapi tantangan hidup seberat apa? Jangan kita merasa kecil, sebab ada Tuhan yang besar yang selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, apa? Diganti kata apa yang paling tepat? Ayo, diganti apa paling tepat? Kalau orang Jawa punya istilah, ya Jawa ini ya saya langsung bahasa Indonesia aja. Cicak nalan kelapa. Ngerti nggak? Itu bahasa Jawa. Ya, orang Jawa bilang mojo, koyo cecek untal kopo, gitu bahasa Jawanya. Artinya nggak mungkin, bisa nggak? Cecek nalan kelapa. Nelan, oh bukan dipotong-potong. Nelan aja nggak teliti ya. Bukan dipotong-potong, pelan kok. Ayo, kita ganti kalimat apa paling tepat? Berkelahian Daud dan Goliat. Mustahil. Apalagi saudara perhatikan. Coba temukan Goliat apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Artinya pertanyaannya, Goliat apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Saudara, sejak tanggal 17 yang lalu, 2 minggu ya kita nggak rasa. Kita mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan atas pelayanan kita di Nabiring ini. Sampai habis siang belum selesai. Orang-orang itu menanyakan apa yang Tuhan kerjakan lewat ini. Dan itu luar biasa. Ya, coba saya mau bacakan ini. Saya nggak kenal orang ini, saudara. Itu gara-gara mereka melihat bagaimana yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Nanti itu jadi pertanyaan. Nah, maka itu ketika hal-hal itu muncul, orang kata saya itu baru sadar. Maaf ya kalau saya berkata tentang saya dulu. Jadi begini, seandainya saya diberitahu Tuhan, ya, sampai waktu itu untuk melihat sekolah ini jadi seperti ini, pelayanan kita jadi seperti ini, saya akan mundur, nggak sanggup. Ngerti nggak? Kalau hari itu saya bisa melihat ke hari seperti hari ini, saya bilang saya nggak akan sanggup. Puji Tuhan saya nggak melihat. Amin kan gitu? Ya, puji Tuhan nggak melihat. Kalau lihat, sudah nggak sanggup betul. Ya, Oke, Paulus ini Paulus. Ya, ini salah satu contoh. Kemarin ya, bacakan. Shalom. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas pengorbanan terhadap pendidikan saudara-saudari kami yang begitu benar. Tuhan Yesus berkati Bapak Daniel sekeluarga selalu. Perkenalkan, saya Yubel dari Raja Ampat. Bapak Hari Wijaya yang memberikan nomor HP Bapak kepada saya. Saya senang sekali lihat video Bapak
karena saya selama ini hanya dengar dan tahu tentang yayasan Bapak, tapi belum pernah lihat sendiri yayasannya. Akhirnya saya baru lihat sekarang. Nggak kenal ini, tunggu dulu, masih ada. Nah, saya cari lagi dan ketemu di sini. Ya, lihat ini. Kemarin lagi ya. Ya. Salam kenal Koden dan Ibu dari kami Surya dan Eni di BSD. Saya beruntung entah datang dari mana sejak bulan lalu. Ada nomor di Instagram saya, Bapak Koden. Saya belum pernah dengar Bapak Koden sebelumnya, dan saya dengarin di Instagram Live Koden. Sejak saat itu saya jadi ketagihan dengarin khotbah pengajaran dan pemikiran Koden yang sangat keren. Saya dan suami saya, Surya, sangat berkati dengan khotbah yang hidup dari Koden. Terus, ya. Ini saya dan suami yang sudah menikah 31 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak, 2 mantu dan 1 cucu. Puji Tuhan, salam kenal ya Koden. Terus dia ngomong begini. Nah ini ya. Dia usul ya. Koden usul buat kami pasangan suami istri yang sudah married kurang lebih dari 30 tahun dan anak-anak sudah pada berkeluarga, semua sibuk sama urusannya masing-masing. Kami jadi banyak waktu berduaan dan sekarang bikinnya udah bukan urusan karir lagi, sudah capek. Sekarang udah waktunya praktek kasih, tapi udah tahu mau mulainya bagaimana. Yang kami lakukan baru skala kecil. Seperti bantu rutin saudara mereka, institutan, ini bakti sosial, bakti sosial sama teman-teman ke pantai Asuhan atau Bang Joko. Sifatnya seseram atau ya ngasih duit ke orang miskin yang ketemu dalam bersaudara. Mohon arahan. Terima kasih. Wow. Dan berdua ada banyak mengerti nggak bahwa ternyata apa yang mereka lihat lewat yang Tuhan kerjakan lewat saudara semuanya itu mempengaruhi nggak sedikit orang selama 25 tahun. Jadi mereka semuanya kagum dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat itu. Sampai ada satu keluarga yang sudah menikah 30 tahun lebih, berarti anak-anak sudah makan semua. Terus kami ini harus minta arahan dari kita. Keren nggak itu saudara? Makin kalau hari ini kita betul-betul menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Amin. Terus bergerak, jangan puas. Anak-anak kalian lihat ya, betapa luar biasanya Tuhan atas kehidupan ini. Dan jadi yakin apa gantinya perkelahian Daud dengan Goliat? Jangan mikir apa? Ayo mikir apa? Tadi itu loh, diganti kata apa yang paling baik? Mustahil, apalagi? Oke, jadi sobat-sobat PK sudah mengikuti lewat live streaming Radio Suara Menara Kasih. Puji Tuhan kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita baca sama-sama 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Ada di rumah ikuti juga. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu. Sedang umbannya, apa itu ketapelnya itu umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin atau Goliat itu. Stop sampai di sini. Ayo kita coba mengikuti jalan pikiran anak kecil ini. Yang dihadapi itu gak main-main, saudara. Berapa ya? Yang orangnya gede, besar, itu ayat berapa?
Bukan, ini pasal yang sama juga. Bukan sebelumnya. Pasal tentang kuliahnya tuh, ayat berapa? Berapa ukurannya? Oke, kita baca lanjut ayat 41 ya. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depan Goliat itu ada orang yang membawa perisai, karena perisainya besar. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok panasnya. Kalau orang sana berikut-ikut, apa yang kalian sekecil ini melawan raksasa? Orang Filistin itu berkata kepada Daud, nah ini, anjing kamu, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dengan tadi kita ngadu cuma ada tongkat. Jadi Goliat aja mikir, kau pikir apa nih anjing? Ya. Lalu demi para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud dan seterusnya, dan saudara baca sendiri. Karena berarti temukan dalam hidup saudara Goliat ini. Coba beri saya 3 hal. Apa saja berupa Goliat dalam hidup kita? Ayo, Goliat. Apa saja? Ekonomi, utang, apalagi? Ayo sebutkan 3. Goliat itu apa saja dalam hidup kita? Kelemahan kita, betul tidak? Apalagi yang di rumah mengikuti. Sebutkan apa itu Goliat dalam hidup kita. Sakit, penyakit, apalagi yang lain. Khawatir, masalah-masalah dalam hidup banyak sudah. Nah, sekarang caranya melihat itu demi kemuliaan. Kalau saya bicara tentang pengalaman saya waktu itu, ya puji Tuhan saya nggak melihat bahwa akan jadi seperti ini. Ngerti nggak maksudnya? Puji Tuhan nggak melihat akan jadi seperti ini. Kalau waktu itu saya bisa melihat jadinya seperti ini, pasti ceritanya lain. Ngerti nggak maksud saya? Apa ceritanya? Ayo, kira-kira ceritanya apa? Kalau saya bakal tahu akan jadi seperti ini. Ayo, coba saudara pikirkan apa ceritanya? Apa? Ayo, kira-kira saja. Ayo, jangan cepat. Salah, bukan begitu. Jadi pengusaha kata pemerintah Sabto, bukan. Santai-santai, harus belajar di Amerika, salah semua. Kalau waktu itu saya bisa melihat bahwa setelah 25 tahun jadi seperti ini, saya nggak mau Papua. Ngeri, karena nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa lagi. Tapi suruh buat sekolah kan nggak masuk akal. Maka itu tadi saya tanya, kata lain apa dengan tema ini kita ganti? Apa tadi temanya? Perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, untung saya nggak lihat, saya nggak tahu. Nah, maka apa yang saya tanyakan kepada saudara tadi, maksud saya nggak perlu dijawab. Lebih baik nggak tahu. Oh nggak. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apa saja lebih nggak tahu. Pokoknya berjalan bersama Tuhan. Dan itu saja. Amin. Jauh lebih indah, jauh lebih baik. Gak usah tahu, jalan saja dalam hidup ini dan temukan kemampuan sesuatu yang Tuhan sudah taruhkan di hidup kita masing-masing sejak kita belum lahir. Ya coba lihat masing-masing kita yang ada di sini, semua kita. Sampai bisa jadi seperti ini. Kira-kira sebelum kita, maaf bukan dari Nabi Rik, sebelum kita berangkat ke Nabi Rik,
Pasti masing-masing kita nggak pernah bisa melihat akan seperti ini, betul gitu? Tiba-tiba Tuhan bisa bawa sampai seperti ini. Semua itu. Kalian masuk Nabi tahun berapa? 95. Berarti bersama dengan lahirnya Tika pertama itu. Kira-kira lo lihat bahwa akan begini lagi menikah 10 anak begini? Enggak. Lihat. Semua kita lihat itu. Ada sunat-sunat pertemuan pertama kali, ya. Kamu ngomong apa lupa itu? Pertama kali ketemu lihat anak, saya nggak tahu. Mikir apa? Pokoknya saya bilang kamu harus kuliah. Ya waktu itu ada saya cari amal bulan ya. Di Taman ya. Dapat berita apa? Bapak sana. Waktu itu dengan Kristi istrinya Ibu Tom. Oh, Kristin yang Jogja ya. Ada sering datang misi di Papua. Oh, begitu. Nggak nyesel toh ketemu? Misal kenapa baru pulang itu? Jadi semua kita, kalau kita melihat kembali ke awal-awal dulu, waktu kita mau ke sini, pasti kita nggak pernah punya bayangan, kita nggak bisa melihat bisa jadi seperti ini, betul? Eko, waktu kamu mau ke sini, kira-kira mikir apa? Bakal kamu tahu kamu nggak punya tanah 3 hektar lebih? Apa? Apa kok? Tolong sampaikan enggak? Beli kapal. Keren. Bener ngomongin. Saya nggak dengar masalahnya ngomong apa nih. Pak di satu ini Ya. Jadi ini loh fakta-fakta yang ada luar biasa. Mama, Bapak ini lupa, kamu kok bisa kontak itu lewat siapa? Taunya dari mana? Januari 2016. Ketemu atau dengar? Oh lupa, maaf. Oh waktu ada seminar. Oke, terus? Oh Bobby, terus? Nggak tahu. Nah, terus kenapa kamu mikir mau ke Papua? Nggak tahu juga. Puji kan kalau nggak tahu. Ya. Jadi coba masing-masing kita ingat bagaimana cara membawa itu. Itu luar biasa. Amin. Bagus, Oke. Jadi saudara melangkah berjalan bersama dengan Bapa di surga itu luar biasa. Amin. Sangat menyenangkan. Asal kita nurut. Berkali-kali kita belajar. Kuncinya adalah taat. Amin. Belum habis? Belum. Ya. Sudah 1 menit itu. Nah ini dia yang kita harus tahu. Nah sekarang kita kembali. Apa sih yang ada di pikiran Daud anak kecil ini melawan raksasa kok pakai batu kali yang licin? Ayo kita mikir, kita coba mempelajari cara berpikir Daud ini. Aneh enggak? Coba jawab aneh tidak? Coba saudara lihat ya, sampai pernah tahu tolong tombaknya saja berapa meter kalau diukur sekarang saya lupa dulu saya pernah tahu gimana. Ada yang tahu nggak? Ayo Pak Guru. Ayat 4. Pasalnya? Oh, pasal yang sama. Ayat 4. Tapi tolong dihitung pakai meter ya. Pasal 17 1 Samuel mulai ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dan Ikab. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ini berapa meter? 3 meter lebih. Bayangkan. Terus mana lagi? Ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan
ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Berapa kilo? Coba ada yang tahu nggak? Ini supaya tahu saudara menghadapi Goliat itu. Ya, buat manusia di dunia, COVID-19 ini Goliat atau bukan? Goliat, bentuknya kecil. Sam, kenapa berdatang kamu Sam? Ayo, cari tempat duduk sini. Kesini Sam, depan sini. Ayo, COVID-19 buat dunia ini Goliat tidak? Yo, saya tanya Goliat tidak? Salah. Mata saya nggak lihat kecil apa Goliat bagaimana? Nah itu loh, nggak pikir begitu. Goliat apaan? Loh, virus corona ini sebesar apa? Hidung kita lebih besar dari dia. Maaf, jangan marah. Belum betul tidak. Nah ini loh faktanya. Yang mata kita nggak lihat, tapi bisa mengalami dunia, mengalami perubahan seperti ini. Betul? Oke, berapa kilo? 5.000 sikal tembaga yang dia itu kan cepetan. 57 kilo. Betul? Nah, saudara pernah pakai baju bersih 57 kilo? Coba ke toko di Tunggal, kita cek ini bang bersih sedikit pakai. Apanya? Satu sak. Satu sak. Satu sak. Betul, satu sak sudah 50 kilo. Bayangkan. Terus dia memakai penutup kaki dari tembaga, sepatu tembaga, bayangkan. Dan di bahunya ia memanggul lumbing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, jadi kali besar itu. Dan mata tombak itu 600 sikal besi berarti. Berapa itu? Berapa kilo itu? 600 sikal. Itu mata tombaknya saja. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Itu yang dihadapi Daud anak kecil itu. Maka itu saya ingin saudara dan saya mulai memikir, membongkar pikiran Daud. Jelas yang dihadapi tentara raksasa setinggi itu. Kira-kira tingginya Daud berapa sih kira-kira? Karena kecil. Dari mana kita tahu anak kecil? Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak boleh ada pakaian perang ukuran S untuk anak-anak. Ya betul tidak? Maka itu ketika Saul memaksa Daud untuk pakai pakaian perang, pakaiannya kedodoran, bisa bayangkan. Terus dia berkata, "Raja, aku gak bisa lihat apa ini, pakai tokonya menutupi matanya." Terus baju sirahnya juga dia gak bisa. Nah jadi masih kecil, 3 meter lebih. Daud kira-kira 1 meter lebih dikit gitu ya. Bayangkan. Nah maka itu kita coba bongkar pikiran Daud. Sudah jelas di mata dia menghadapi raksasa seperti itu. Kok pakai batu sungai yang kecil, licin? Ayo, mikir apa? Itu jangan itu. Belum? Ayo, mikir apa? Di benak Daud. Kok nggak cari yang lain? Pakai kerikil, ya? Ayo cepatlah. Jawabannya apa? Yang ada di tangan, batunya belum di tangan kok. Sesuai dengan tangannya. Kenapa? Yang ada di tangannya kenapa dengan tongkat? Nah ini yang betul Ibu ini. Sesuai dengan tangannya. Ini penting sekali dalam hidup kita. Jangan mencari hal yang di luar dari hidup kita. Pakai yang Tuhan sudah beri di hidup kita. Pakai itu saja. Tuhan nanti akan bekerja luar biasa dengan apa yang ada sesuai dengan tangan kita. Karena tangannya kecil, Daud yang cari batu yang kecil sesuai ukuran tangannya. Maka itu luar biasa. Maksimalkan apa yang ada dalam hidup kita ini. Jangan dibatasi. Sisanya nanti Roh Kudus yang bekerja. Yang penting kita mau melakukan. Oke, ayat yang
terkenal. Kita lihat dulu Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Jadi pulang dari ibadah ini dan semua sore mengikuti di rumah. Ayo, mulai hari ini betul-betul kita serius. Serius dalam hal apa? Dalam hal menghargai apa yang Tuhan beri. Saudara, maaf saya cuma cerita. Waktu Tuhan menyuruh untuk mendirikan sekolah, yaitu prinsip yang saya pakai. Saya cuma lulusan SMA, itu perlu ijazah minta, awas terkawan. Nah terus cuma lulusan SMA, ijazahnya bilang lagi, terus membuat sekolah apaan? Kalau dipikir, waktu itu ada berapa orang menyarankan untuk saya coba ikut ini, ikut itu. Aduh, waktunya juga bagaimana? Nah ini hebatnya. Saya menyadari sudah, saya cuma punya ini. Sisanya biar Roh Kudus biar bekerja. Udah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi apa yang di dalam kita ditambahi oleh Tuhan. Seberapa kecilnya, seberapa dikitnya yang di dalam kita, jangan dikecilkan lagi. Ucapan syukur itu. Nanti sisanya ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Ya, saya ulangi kalimat terakhir ayat ini. Seperti yang ternyata. Pelan-pelan, seperti yang ternyata. Apa? Ayo, seperti yang ternyata apa? Dari kuasa, stop dulu. Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke, saya tambahkan Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Nah, ini masalahnya. Kalau mata hati kita tidak terang, maka kita nggak bisa melihat. Baca 1, 2, 3. Dan supaya mata surga ngapain? Menjadikan apa? Mata hati kita terang, supaya kita dapat mengerti apa pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Stop dulu. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau dibuat terang mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa di dalam panggilannya ada sesuatu yang luar biasa. Dalam panggilannya sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kita nggak bisa lihat, harus Tuhan membuat mata hati kita terang. Coba dengarkan, saudara yang yakin akan firman ini, cuma muncul satu kata, satu hal, tidak pernah putus asa. Amin, tidak pernah putus asa. Sebab mata hati kita dibuat terang. Nah, titik 2, baca sama-sama ini penting. 1, 2, 3. Betapa kayanya, apanya? Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus yang ditentukan. Betapa kaya, sekaya apa ya orang kudus dia? Sekaya apa? Sebesar apa? Lihat ayat 19. Ini dahsyat sekali. Maka itu kalau Tuhan sudah mengajar kita tentang hal ini, lalu saudara pulang dari sini, yang di rumah juga sedang mengalami apa saja, kuliahmu berupa apa, dan saudara masih loyo-loyo juga, ya doa jadi kucing aja lebih enak. Jangan jadi orang susah, ya jangan. Maaf,
Nah, kita ini nggak berdaya, kita ini lemah. Tapi Dia berkuasa. Ayat 19. Ya. Nah, stop dulu. Sama nggak dengan ayat 20 Efesus 3? Yang bekerja dalam kita apanya? Kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Nah, di Efesus 1 diulangi lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita semua. Dan ini sudah. Maka itu jangan pernah mengukur kekuatan kita sendiri. Jangan. Enggak ada apa-apa yang mengukur apanya. Betul? Tapi kalau kita tahu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, jadi sesuai bukan dengan kekuatan kita, sesuai dengan kekuatan. Ya betul ya percaya. Jadi bukan sesuai dengan kemampuan kita, enggak. Kena malaria aja miring-miring. Betul tidak? Ngeri. Tapi di dalam kekurangan kita ada apa yang bekerja? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, kekuatan kuasanya sebesar apa? Ayat 20. Kekuatan kuasanya sebesar ini yang dikerjakannya waktu, saya pakai kata ini, dikerjakannya pada waktu Bapa Lamai membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena ini dahsyatnya kuasa Tuhan. Betul, Pak Rasul. Untuk membangkitkan Tuhan Yesus itu perlu kuasa yang besar atau tidak? Ayo jawab, perlu kuasa yang besar atau tidak? Sangat besar. Kenapa? Ayo coba kita bongkar. Satu, kenapa? Kenapa perlu kuasa yang besar? Karena melawan kerajaan maut yang membunuh Yesus. Kekuatan maut besar atau kecil? Besar sekali. Enggak terukur. Dahsyat, Yesus saja bisa. Nomor 2, untuk membangkitkan Tuhan Yesus, di samping harus menghadapi kuasa neraka. Nomor 2, kita tuh berapa ya? Menghadapi Romawi, kerajaan Romawi. Maaf, saya harus menunjukkan itu karena Instagramnya. Posting. Oke, mulai lagi. Ya, gitu. Ini sekarang sudah Pak, 60 menit. Ya, jadi kuasa yang dipakai Bapa di surga untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayo, nanti ya kalau saya sudah terangkan ini, saudara mikir pakai listrik kekuatannya berapa ribu watt ya untuk membayar. Satu, menghadapi siapa? Maut neraka. 2, menghadapi siapa? Kerajaan Romawi. Betul? Karena di kuburan Yesus ada apa? Meterai. Ada tanda milik negara, nggak boleh dirusak. Nomor 3, menghadapi kekuatan licik dari imam-imam dan ahli Taurat Mesir yang menyuap para tentara. Dan nomor 4, menghadapi kekuatan massa. Karena waktu itu Tuhan Yesus dicap pemberontak, makar, jelaskan. Nah itu gara-gara murid-muridnya, kok bisa? Karena kerajaan baru kan begitu. Gara-gara mulut mereka yang masih pikiran duniawi itu, maka itu sampai hari terakhir bahwa mereka sudah kumpul di Bukit Zaitun untuk gurunya mau naik ke surga. Mereka itu masih tanya, guru, kapan kerajaan Israel menetapkan itu? Guru, saudara kurang ajarnya lagi murid-murid. Coba kita buka ya, Kisah Rasul 1 ayat 2, ayat 3. Nanti kita kembali ya. Oh, ayat 4. Ayat 4.
Bukan. Nah, itu mereka bertanya, guru kapan kau akan tetap raja bagi Israel? Ayat berapa? Saya lihat 7 ya. 6, maaf. 6 saya salah, maafkan. Maka baca, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada semuanya. Apa pertanyaannya coba? Tuhan, maukah kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sudah tanya. Yesus Tuhan sudah mau naik ke surga, tinggal berapa menit lagi. Tiba-tiba mereka balik ke waktu pertama kali. Saudara, kalau saya Yesus model saya bilang, Bapak izinkan saya terlambat berangkat, saya mau pukuli satu-satu orang berangkat lagi. Bapak menjengkelkan sekali. Jadi aja 3,5 tahun masih goblok kayak gitu. Jadi di otak mereka mikirnya tetap pemerintah melepaskan diri dari penjajahan Roma. Itu pikiran mereka. Padahal Tuhan Yesus tidak berpikir begitu. Nah, untuk menggambarkan ayat ini ya, saya dapat ilustrasi beberapa tahun yang lalu. Misalnya begini ya, ada 5 keluarga, ya masing-masing punya 3 anak. Nah, keluarga ini orang tua mereka sudah pindah ke Belanda. Suatu hari orang tua dari 5 keluarga ini bilang, ini bapak mama mau ke Indonesia, mau pulang, liburan. Beritahu anak-anak ya, bapak oma bawa hadiah. Jadi hadiah beberapa cucu tadi. 15, 5 kali 3 kok. Oke? Nah, cucu-cucu dengar itu semua enggak? Nah, akhirnya mereka cukup ke bandara karena mau dapat hadiah. Sudah sekian waktu, habis waktunya dan oma-oma mau pulang. Ternyata hadiah belum dikasih. Ayo kira-kira kalau saudara 15 cucu itu kira-kira mau cepetan lah ilustrasi 15 cucu ini ngomong apa? Coba pulang ini sudah nanti balik ke bandara untuk opa-opa balik ke Belanda. Ayo mikir apa? Ya apa semua mikir apa? Kalau opa mau datang tapi janji hajinya nggak dibagi. Ayo cepetan. Ayo kira-kira apa? Cucu-cucu ini ngapain 15 ini? Nah ini ayat ini saling dorong-dorongan sebut-sebutan. Apa sih mau macam? Mana janji? Mana kadonya? 15 ini ribut jadi. Pasti dipilih yang apa dari 15. Bukan berarti yang paling nakal, yang paling berani. Lo betul nggak? Soalnya yang paling nakal pasti Henry yang dipilih. Pasti. Setuju? Jadi Henry jadi juru bicara mewakili 14 saudara-saudara sepupunya. Ini loh otak mereka. Sampai jengkel ini bagaimana mereka ini? Nah, jadi Yesus diajak dicap pemberontak gara-gara mereka sendiri yang ngomongin kemana-mana. Wih, ada raja baru ini. Maka itu waktu Yesus disalib masih ingat ditulis apa di atas salib ini? Nah, itu ejekan. Yang minta justru imam-imam Taurat kepada Pilatus, tolong tuliskan kata ini. Itu ejekannya apa? Ini loh rajamu yang mau merdekakan kamu katanya mati itu jahat kata itu. Jadi kekuatan yang terakhir yang dipakai oleh Bapa di surga untuk membangkitkan Tuhan Yesus itu kekuatan massa. Ngerti nggak maksud? Ngeri sekali. Maka itu selama kita mengaku menjadi murid Yesus, tapi masih di benak kita ada pikiran dunia. Wih, enak loh melayani bersama pesat itu, nanti bisa kaya. Ya semua. Maaf saya berkata, enak saja. Pegangan itu kalimat apa? Gak usah tahu. Pokoknya tidak boleh ada pikiran duniawi, amin. Karena kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, kerajaan surga. Maka terjadi sedih kok kamu itu masih pikiran duniawi.
Aku sudah mau berangkat meninggalkan kamu, masih banyak kerajaan dunia. Itu kesedihan. Nah, saya pulang. Berarti kembali ke Efesus 1 ayat yang ke 20-nya. Sebelum 20 tadi. Ini 20 ya. Yaitu kuasa yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus dengan atau untuk membangkitkan Dia dari antara orang mati dan disebut. Nah, kira-kira setelah saya jelaskan ini, kira-kira kalau dihitung pakai ukuran listrik, ini berapa puluh ribu watt ini untuk membangkitkan Tuhan Yesus dari kerajaan kematian itu, kuasa kematian. Cepat nyebut itu kira-kira. Salah pun gak apa-apa, kan gak ada yang mau salah. Benar. Berapa? 1 megawatt kurang. Ayo, berapa? Cepat. Berapa, Matus? Unlimited kekuatan listrik yang gak tahu berapa ratus ribu volt. Betul gak? Karena kuasa yang membelenggu Tuhan Yesus besar sekali. Nah, banyak kekuatan kuasa sehebat itu dikerjakan ke siapa? Loh, ini sudah mungkin dikerjakan ke siapa? Kita. Bisa bayangkan? Kira-kira kalau kita ini diberi kemampuan Tuhan, terus disetrum dengan listrik, gak usah besar-besar, 5.000 watt saja. Ayo jadi apa kita? Langsung kering sudah. Betul enggak? Langsung. Kenapa? Positif, kenapa? Lucu. Lo ngerti gak? Itu baru 5.000 watt. Padahal yang Papa pakai untuk membangkitkan Tuhan Yesus lebih daripada itu. Lo ngerti enggak? Enggak. Kalau saya ngerti gak begini, pasti lompat ke bawahnya. Rajin semua kayak bahasa Jawa bilang tahu gak? Seperti keras ditembak. Saya harus itu semangat dalam hidup. Amin. Makan banyak begitu. Ini loh cara berpikir itu seperti itu. Begitu betul kalau tema yang berpikir pada ujung itu kita maksimalkan sesuatu yang di dalam kita. Karena sekecil apa yang di dalam kita ditambah dengan kekuatan kuasa yang dipakai oleh Bapa untuk membangkitkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini hidup kita. Amin. Betul? Kira-kira kalau mengerti firman ini, hidup malas-malas loyo-loyo tidak? Jawab, malas-malas loyo-loyo tidak? Karena warung kau ingat yang diajarkan ini luar biasa. Minggu yang lalu, tanggal berapa ya? Itu kita diwawancara dengan Tribun News. Tadi apa yang kita bilang? Nah sekarang tiba-tiba kita dihubungi oleh apa sih istilahnya Tribun News-nya? Portal berita. Ya, aneh. Terus saya tanya, kenapa? Karena begini jawabannya dengan kami heran. Video tentang aktivitas Bapak di Nadiiri itu ditonton ratusan ribu kali. Oh ya, ratusan ribu kali. Maka itu kami ingin tahu ini apa. Saudara, ya karena mereka tahu kita sibuk, nggak macam Pak 15 menit saja. Oh ya udah 15 menit sih nggak ada masalah. Tapi yang unik, ketika saya mau siap-siap untuk diwawancara, tiba-tiba lulus neraka. Kamu ke asrama anugerah saja. Sebenarnya kamu kenapa mesti ke asrama anugerah? Gitu. Ya udah saya ikuti apa yang Roh Kudus katakan. Nah kalau saya mengikuti yang sudah diviralkan itu, ternyata mereka itu ingin tahu apakah semua anak yang sekolah dengan kita di asrama seperti yang di Gilgal, yang video viral itu, oh saya baru mengerti kenapa suka asrama itu.
Ngerti nggak? Itu hebatnya kalau hidup dipimpin Roh Kudus. Jadi akhirnya ditanya oleh pewawancaranya, oh jadi semua anak begitu? Memang. Mereka yang Tuhan dipermuliakan betul. Maka baru hari ini kalian anak-anak Papua sangat diharapkan untuk menjadi orang-orang hebat. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Peris ngomong sesuatu. Karena Pak Peris ini selalu ada di suameka metamorfose. Nah, bagi yang di rumah mengikuti ini orangnya bersama dengan Bapak Agus wawancara. Atau Pak Agus juga maju wawancara pura-pura ada di suameka. Kan pura-pura di suameka. Ya, ceritakan ini loh dengan sesuatu yang dalam diri kita. Pada sering bicara soal metamorfose pada hari Kamis. Itu luar biasa. Wah, tepuk tangan. Oh, kalau udah itu biasanya saya tidak jalan tuh Pak di wawancara. Siapa mereka yang dikasih kita juga? Hari ini kita berjumpa langsung kelihatan. Dari sebagian Salam Apen. Dan tema malam hari ini adalah hari ini. hari yang tadi itu temanya maksimal. Kan yang ada padamu. Iya. Oh, masalah tema ini. Hari ini maksimal. Hari ini maksimal. Jadi apa yang Bapak pikirkan tentang hari ini supaya bisa maksimal? Oh yang saya pikir adalah setelah mendengarkan firman tadi seharusnya kita ini semua itu sangat melompat gitu. Tapi saya lihat semua mencoba. Jadi sepertinya Bapak itu cocok untuk yang ini di Instagram dan di Facebook jadi itu. Karena hari ini ada hari maksimal. Hari ini adalah mengambil keputusan secara maksimal. Ya. Apa yang akan dilakukan segera? Yang akan dilakukan segera yang pertama adalah mulailah semangat. Amin. Semangat bagaimana? Semangat yang menyala-nyala seperti distrum oleh tenaga 5.000 megawatt. Wow. Kalau cak langsung. Gini. Saya beberapa kali sampaikan kepada orang, saya bilang bersemangat, angkat tangan. Responnya itu dari 10 orang, 9 orang bilang begini, memangnya orang gila. Nanti orang bilang gila. Nah, yang saya lihat itu adalah mikirin apa yang orang akan katakan. Belum tentu dia mikir gitu, kamu aja yang sok tahu. Jadi lucunya begini, disampaikan semangat dia tidak mau, tapi sedih dia mau. Itu kan pilihan berarti kan? Kalau bilang semangat, dia semangat. Jangan nanti orang bilang gila. Itu kan tidak ada kayak gitu ya. Ya, itulah wawancara kami pada malam ini. Luar biasa. Tepuk tangan berdua. Berkat Tuhan luar biasa untuk suami kamu. Mau berubah malam ini? Amin. Mau disetrum? Diam-diam begitu. Oke, ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 13. Ayo, tidak ada alasan untuk kita nggak mampu. Yang di rumah awasnya Filipi 4 ayat 13 pun coba arahkan ke kalimat desa. Ayo kita baca serentak Filipi 4 ayat 13. Yang studi satu berapa orang? Studi satu ada berapa orang? Orang. Pun sana. Udah, oh ya. Ayat 1, 2, 3. Amin. Berapa perkara bisa kita tanggung? Perkara itu berapa? Semua. Karena siapa kita dapat menanggung? Dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi nggak ada kalimat aku tidak bisa. Awas, kalau saudara bilang aku nggak bisa, aku nggak mampu, berdoalah jadi kucing. Karena apa?
Tuhan memberkati kita semuanya.